Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian yang senantiasa dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan damai sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita sudah memasuki bulan Desember tahun 2021. Dan kembali kami hadir dalam program Renungan Satu Hati. Sapaan Tuhan tiap pagi dari GKJ Condong Catur, edisi hari ini Rabu tanggal 1 Desember 2021. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, pagi ini kami datang sujud ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kami beristirahat semalam. Sehingga kami dapat bangun pagi hari ini untuk menikmati hari baru, bulan baru pemberian Tuhan dengan kesehatan dan kesegaran yang baru. Tuhan, saat ini kami hendak membaca dan merenungkan sebagian dari sabda Tuhan sebagai dasar dalam kami melaksanakan aktivitas kami hari ini. Untuk itu Tuhan, mampukan kami untuk mendengar dan memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami, doa ini kami naikkan. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 20. Namun kita akan memusatkan perhatian kita pada ayat yang ke-10 sampai dengan 12. Lukas 2 ayat 10 sampai dengan 12 yang akan dibacakan oleh Ananda Keisha, salah satu jemaat anak GKJ Condong Catur. Silahkan Dek Keisha. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Lukas 2 ayat 10 sampai 12 yang demikian. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Demikian firman Tuhan. Terima kasih Dek Keisha. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Minggu ini kita sudah memasuki Minggu Advent yang berasal dari kata Adventus yang berarti kedatangan atau tepatnya masa penantian akan kehadiran Tuhan Yesus. Sehingga pada bulan Desember ini, tema besar renungan satu hati kita adalah Maranatha, yang berarti Tuhan datanglah segera. Sedangkan dari bacaan kita hari ini, subtema kita adalah kehadiran Allah. Satu hal yang melatar belakangi orang beriman merindukan akan kedatangan atau kehadiran Allah diawali oleh gereja mula-mula yang menghadapi tekanan dan penganiayaan yang hebat di bawah pemerintahan Romawi. Yang saat itu mensyaratkan bahwa semua rakyat harus tunduk kepada kaisar dan seolah-olah kaisar adalah Allah mereka. Bagi yang tidak menurut akan dianiaya dan akan dibunuh. Dan pada kondisi seperti inilah mereka sangat merindukan kehadiran Allah. Kita sering mendengar bahkan menyanyikan sebuah lagu tentang kehadiran Allah. Misalnya di dalam Kidung Jemaat 17, Tuhan Allah hadir,
atau Kidung Jemaat 18, Allah hadir bagi kita. Ketika orang beriman pada gereja mula-mula menderita karena adanya tekanan dari pemerintahan Romawi, saat ini kita juga diperhadapkan adanya penderitaan karena adanya pandemi COVID-19. Tentu juga banyak yang mempertanyakan tentang kehadiran Allah tersebut. Serta adanya keluhan, mengapa Allah tidak segera bertindak ketika banyak orang yang terdekat dengan kita telah meninggal dunia atau mendahului kita. Jadi seolah-olah kehadiran Allah tidak dapat dirasakan. Di sisi lain, kita sebagai pribadi maupun gereja seringkali disibukkan dengan urusan diri sendiri. Sehingga kehadiran kita, baik secara pribadi maupun secara gereja, juga tidak dapat dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, yang membutuhkan uluran tangan dan perhatian kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan kita hari ini, kalau kita baca di dalam satu perikop, yaitu Lukas 2, kalau kita membacanya dari ayat 8 sampai dengan 20, di sana kita melihat bahwa Tuhan mengerti keadaan dan kebutuhan manusia. Sehingga atas inisiatif Allah sendiri, Dia berkenan hadir ke dunia ini melalui peristiwa Natal atau kelahiran Yesus. Ia juga berjanji untuk senantiasa hadir, menolong dan memulihkan serta menyelamatkan umat-Nya. Dia hadir di tengah-tengah orang yang miskin, di tengah orang-orang yang kecil di dunia ini, dan kehadirannya membawa harapan baru bagi mereka dalam menjalani kehidupan yang berat ini. Namun, sekali lagi bahwa kehadiran, kasih dan karya Allah tidak secara otomatis dapat dirasakan oleh setiap manusia. Manusia perlu merespon dengan menerima kehadiran Allah dan memegang teguh janjinya. Dan bagi kita yang menerima dan merasakan kehadiran Allah serta cinta kasih Allah, marilah kita juga menghadirkannya, kebaikan dan damai sejahtera Allah bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, atau bagi sesama kita. Amin. Mari kita kembali berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk memahami dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan ajarkan juga kepada kami, Tuhan, agar kami dapat senantiasa menerima dan merasakan kehadiran Allah, serta menghadirkan kebaikan dan damai sejahtera bagi sesama kami. Sehingga orang-orang yang ada di sekitar kami pun dapat merasakan kehadiran Allah. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Selamat menjalankan aktivitas hari ini. Tuhan memberkati kita semua.